Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah sholat maghrib, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Ini terlalu tinggi nih, Bang. Oh, lagi ada operatornya, ada ya. Baik. Nah, ini pas nih. Di kesempatan malam hari ini, tanggal berapa nih sekarang, Pak? Hijriyahnya maksudnya. Hijriyah. Tanggal 2. 2 apa nih? 2 Zulqa'dah. Yakin nih, Pak? Berarti Syawal kemarin baru selesai hari Selasa ya. Ya. Selasa kemarin berarti sekarang 2 atau berarti Rabu. Tanggal akhir Syawal itu Rabu kemarin. Kan kalau Hijriah itu dari maghrib, Pak. Kalau Hijriah itu ngitungnya dari maghrib. Ya sekarang tanggal 2 atau tanggal 3? Ada yang 2, ada yang 3 nih. Baik. Ini menjadi fenomena yang sepertinya biasa. Padahal sebenarnya jangan dibiasakan nih begini nih. Ini termasuk saya juga nih, lupa tanggal Hijriah nih. Berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, orang ditanya tanggal berapa, pas di bulan Ramadan, yang dijawab tanggal Ramadan atau tanggal Masehi. Biasanya yang dijawab tanggal Ramadan, bulan Masehinya justru lupa. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 17. Bukan Ramadannya, Masehinya. Aduh, tanggal berapa ya? Tapi untuk di luar bulan Ramadan, kalau ditanya tanggal, mesti jawab yang pertama adalah Masehi. Itu kenapa ya, Pak? Kenapa bulan Ramadan malah lebih tahu tanggal per tanggalnya, hari per harinya tuh tahu kalau bulan Ramadan? Entah nunggu lebaran. Emang kalau nunggu lebaran, apa sih yang ditunggu di lebaran? Nunggu THR kali ya. Baik, ini salah satu poin pembahasan kita pada malam hari ini, yang seharusnya pembahasan tentang materi sirah. Kami sudah izin tadi sama pengurus, sama penanggung jawab. Jadi ini pengantar pembahasan setelah kita, sebelumnya kajiannya sudah berjalan. Ini perdana. Mantap. Ini perdana setelah Syawal. Setelah Syawal ini perdana. Baik, berarti pas nih pembahasannya. Baik. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Setelah kita menjalankan ibadah puasa dengan tujuan takwa, kan tujuan disyariatkannya puasa pada bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Ini pertanyaan saya, udah jadi orang-orang yang bertakwa belum nih? Kemarin pada puasa enggak? Pada puasa kan? Otomatis sudah jadi orang yang bertakwa dong. Insya Allah. Meskipun ya kita tidak boleh merasa menjadi orang yang paling bertakwa. Tidak boleh. Sesoleh apapun kita tidak boleh merasa paling bertakwa di antara yang lain gitu maksudnya. Di masjid ini saya yang paling bertakwa. Waduh.
Justru dalam hal ini kita harus senantiasa menganggap orang lain itu lebih bagus, lebih afdol, pokoknya lebih dari segalanya, dari kita. Lebih dalam segalanya dari kita. Karena kalau kita merasa lebih baik daripada yang lain, khawatirnya ini setan masuk, jadi nggak mau beramal lagi. Giliran disuruh sodakoh, waduh sodakoh saya sudah kebanyakan ini. Disuruh sholat sunnah, waduh sholat sunnah, udah bosen saya. Enggak begitu. Hanya Nabi SAW yang boleh mengatakan anak yang paling bertakwa, saya yang paling bertakwa di antara kalian. Hanya Nabi SAW yang boleh mengatakan demikian. Saya yang paling bertakwa di antara kamu, kata Nabi. Ketika ada 3 orang yang datang kepada Nabi menanyakan bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana dalam kehidupan Nabi. Ketika mereka mendapatkan jawaban bahwa Nabi sholatnya begini, begini dan begini, kalau begitu saya akan sholat malam semalaman, nggak tidur, kata orang ini. Kata yang kedua, bagaimana puasanya Nabi? Dijelasin begini, begini dan begini. Kalau begitu saya akan puasa sepanjang hari tanpa berbuka. Yang ketiga, bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana cara Nabi menjaga hawa nafsunya. Orang yang ketiga kemudian, saya tidak akan menikahi perempuan, saya akan ibadah terus. Datang Nabi, ana atqa minkum, saya yang paling bertakwa. Saya sholat dan saya juga tidur, saya puasa dan saya juga berbuka, dan saya juga menikahi perempuan, kata Nabi. Jadi standar ketakwaan bukan diukur dari paling banyak jumlah rakaat sholat, bukan diukur dari paling banyak dia berinfak, bukan diukur dari berapa kali dia menikah, enggak. Berapa banyak dia punya istri, enggak. Tapi yang paling bertakwa adalah, ini salah satu ciri-cirinya. Kan banyak definisi-definisi orang-orang yang bertakwa. Saya akan menyampaikan kisah tentang Tolhah bin Ubaidillah. Ada yang kenal, Pak? Ada yang kenal? Belum kenalan nih. Aduh, yuk mari kita kenalan sedikit lah ya. Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk ke dalam al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 yang diberikan kabar gembira akan menjadi penghuni surga. 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga, sudah terjamin. Salah satunya Tolhah bin Ubaidillah. Atau sekalian deh saya absen nih, saya tanya, di antara yang 10 itu, bukan di antara, yang 10 itu siapa saja selain Tolhah? 1, Abu Bakar. Khulafaur Rasyidin, simple ya. Khulafaur Rasyidin 4 orang tuh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Biar enak Pak, gampang ngafalinnya. 4 orang Khulafaur Rasyidin sudah termasuk di al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. Yang kelima siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam siapa? Sa'id apa Pak? Sa'id bin Zaid. Yang keenam Sa'id bin Zaid. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kesembilan Bilal enggak Pak? Bilal enggak. Salman enggak Pak? Udah, Abdurrahman bin Auf sudah tadi. Yang ke-9. Tadi Bapak sebutin tapi ininya kurang pas nih. Zubair
bin Awam. Yang ke-10 Tolha belum kesebut loh Pak. kan 4 nih, Khulafaur Rasyidin 4. Yang kelima, biar enak ngurutinnya, yang kelima Tolha dulu lah ya, Tolha. Yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf. 8 Sa'id bin Zaid. Yang ke-9 Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-10 sudah tadi Pak, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Itu role model Pak. Kita meniru Nabi SAW jelas. Sanggup ngikutin Nabi Muhammad Pak. Detail per detailnya gitu. Seluruh kehidupan perjalanan Nabi SAW kita copy. Bisa Pak? Berapa persen bisanya? Aduh, berapa persen ya? Kayaknya 1% kali gitu, 2%. Sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Turun grade-nya. Kita tirulah sahabat. Ini sahabat ini sudah dijanjikan masuk surga nih. Kalau nggak niru Abu Bakar, ya niru Umar. Nggak bisa niru Umar, bisa niru Utsman. Nggak bisa niru Utsman, bisa niru Ali bin Abi Thalib. Nggak bisa niru Ali bin Abi Thalib, bisa niru Tolhah bin Ubaidillah. Nggak bisa niru Tolhah bin Ubaidillah, bisa niru Abdurrahman bin Auf. Atau bisa juga niru Sa'ad bin Abi Waqqas. Nggak bisa niru Sa'ad bin Abi Waqqas, bisa niru Sa'id bin Zaid. Kalau nggak Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam. Kalau nggak Zubair bin Awam, terakhir Abu Ubaidah bin Jarrah. Masing-masing punya kelebihan, punya keutamaan. Yang 8 itu cukup terkenal nggak? Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Khulafaur Rasyidin. Itu kita sering dengernya ya. Tapi kalau Abu Ubaidah bin Jarrah, ini siapa ini orang? Terus Sa'id bin Zaid, siapa lagi ini orang? Saya sedikit kasih gambaran. Sa'id bin Zaid itu adik iparnya Umar. Suaminya Fatimah binti Khattab, yang digampar sama Umar Pak. Ketika Umar mau masuk Islam, kan Umar menampar suami adiknya. Itulah Sa'id bin Zaid. Memang dalam perjalanan hidupnya Sa'id bin Zaid ini tidak terlalu mencolok, tapi dia punya keistimewaan. Tapi ini bukan saatnya membahas itu. Baik, Bapak tinggal inilah gampang sekarang, searching 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, muncul satu persatu muncul. Nah, kita kembali pada pembahasan Tolhah bin Ubaidillah berkaitan dengan momen ini ya. Tolhah bin Ubaidillah, salah satu amalan yang dia punya, dia pernah menjual sebidang tanah atau seluas tanah lah, nggak disebutkan berapa meternya. Salah satunya adalah menjual tanah. Nah, keuntungan dari perdagangannya itu, keuntungan dari penjualannya itu mencapai 400.000 dinar. 400.000 dinar. Kebayang nggak Pak 400.000 dinar segimana banyaknya? 400.000 dinar. Kayak gimana? 400.000 mah kebayang 4 lembar doang kalau di kita. 400.000 rupiah 4 lembar doang paling sedikitnya. Kalau banyaknya ya pakai koin ya nggak kehitung gimana banyaknya. 400.000 dinar itu, 1 dinar sama dengan 4,25 gram atau 4/4 gram 1 dinarnya. 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Ini kali 400.000. Jadi 1 koinnya itu beratnya 4,25. Ya, 1 koin dinarnya itu. Kali 400.000.
400.000 kali 4 berapa? 1.600.000 kali yang 0,25 nya nih, 0,25 kali 400.000 0,25 kali 4 1 berarti 1.700.000 gram. Nah, 1.700.000 gram. Biar gampang kita buang 3 nolnya, jadi 1.700 kilo. 1.700 kilo atau 1,7 ton ya, bener ya, 1,7 ton. Pernah lihat emas segitu Pak? Punya segitu Pak? 1,7 ton emas nih. Itu segimana ya banyaknya, itu nggak kebayang, saya juga nggak pernah ngelihat. 1,7 ton emas, bukan pasir, bukan tanah, emas. 1,7 ton. Nah, sebelum dibawa emasnya itu, dia itu pulang ke rumah dengan kebingungan, dengan wajah yang pucat, nggak tahu lah harus diapain ini duit gitu. Para ulama sebagian berpendapat ada kekhawatiran dari Tolha bin Ubaidillah, respon yang diterima oleh istrinya, khawatir istrinya lupa diri. Ini kalau bapak yang bawa keuntungan segitu Pak, dikabarkan kepada istri, respon istrinya gimana Pak? Pingsan kan? Jadi pulang, kata Tolha, aduh, kata istrinya, kenapa bang? Kok gak enak banget mukanya? Ada masalah apa? Kata Tolha, ini nih bisnis kita, ini penjualan kita. Kenapa dagangannya, kenapa? Rugi? Bukan. Kena tipu? Bukan. Bangkrut? Bukan. Terus kenapa? Untungnya kebanyakan, katanya gitu. Ada orang begitu. Punten, di sini ada yang pedagang, Pak? Ada? Ada pedagang di sini? Punya toko, punya warung atau apapun? Pernah nggak muncul dalam benak kita, waduh hari ini untungnya kebanyakan nih? Pernah nggak Pak? Kayaknya enggak. Nah, Tolha tuh bingung, tapi ternyata luar biasa respon istrinya. Kata istrinya, tenang bang, nggak usah bingung, nggak usah dipikirin. Malam ini juga kita bagikan. Kan kita ini masih punya tetangga yang butuh bantuan, masih punya sanak saudara yang belum berkecukupan. Ayo kita bagikan. Kata Tolha, wah luar biasa nih. Ayo berangkat mereka berdua, berangkat ba'da isya, pulang menjelang subuh. Habis tak tersisa yang 400.000 itu. Dibagikan ke semuanya. Ngebagiinnya juga pakai nampan. Rumah ke satu, rumah kedua. Mungkin kalau di kita sekarang masih jam 9 lah. Giliran yang jam 12 kan diketok, Assalamualaikum. Orang di dalam rumah, apa sih malam-malam ganggu orang tidur? Kasih senampan emas, gak banyak omong kayaknya. Gak akan protes. Meskipun jam 1 malam dibangunkan, tapi mau nerima emas. Nah, pulang ke rumah, kata istrinya, nih kenapa nih mukanya kok seneng banget? Cerah gitu Pak, sumringah. Kata Tolha, alhamdulillah fitnah telah dihilangkan, hisab telah diringankan. Harta itu kan fitnah, ujian. Hisab telah diringankan. Kenapa? Tolha faham bahwa hisab harta itu kan 2 kali penyaringan masalahnya. Kalau nikmat Allah yang lain dihisabnya sekali Pak. Dihisabnya sekali. Nikmat mata dengan penglihatannya, untuk apa kau gunakan, kata Allah. Nikmat tenaga dengan kekuatannya, untuk apa kau gunakan. Nikmat hidup, untuk apa kau gunakan.
Tapi kalau giliran nikmat harta, yang ditanyanya 2 kali. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau keluarkan? Dari mana kita dapatkan harta itu dan kemana kita keluarkan harta itu? 2 kali ditanyanya. Nah, Tolhah bin Ubaidillah salah satu amalan. Amalan yang lain kelebihan Tolhah adalah julukan bagi Tolhah seorang syahid yang berkeliaran di muka bumi. Faham makna syahid, Pak? Orang yang mati syahid, mati dalam peperangan, tapi masih berkeliaran, masih hidup. Kata Nabi, kalau kau ingin melihat seorang syahid yang masih berkeliaran di muka bumi, lihat Tolhah. Kenapa Nabi berkomentar demikian? Karena secara hukum logika manusia, ini orang harusnya udah mati. Waktu perang Uhud, tidak kurang dari 70 luka di badannya. Beberapa ruas jarinya putus, tempurung lututnya hilang. Menurut hukum akal manusia, harusnya mati. Tapi Tolhah masih hidup. Kan yang menjadi tameng bagi Nabi itu 3 orang. 1 Tolhah, 2 Sa'ad bin Abi Waqqas, 3 Ali yang membopong, yang melindungi Nabi pada detik-detik terakhirnya lah, yang menyelamatkan Nabi dari gempuran orang kafir Quraisy waktu perang Uhud. Itu 3 orang itu. Tolhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ali. Nah, suatu ketika Tolhah bermimpi. Mimpi sahabat bisa jadi syariat, bisa jadi syariat. Kan mimpinya Nabi wahyu, mimpinya sahabat jelas bukan sekedar mimpi biasa. Nah, kalau mimpinya kita kan nggak nilai apa-apa. Jangankan syariat, wahyu juga bukan. Ada poin. Toh kalimat-kalimat azan juga kan itu lewat mimpi para sahabat. Azan yang kita dengar sekarang, yang kita kumandangkan sekarang, dari mulai takbir sampai tahlil yang terakhirnya itu kan dari mimpi sahabat. Nah, Tolhah bin Ubaidillah suatu ketika bermimpi. Sebelum mimpinya itu ada pertanyaan, perdebatan tentang 2 orang sahabat yang lain yang punya amalan sebanding, punya amalan yang sama. Menurut penilaian perhitungan manusia, ini 2 orang ini satu sama lain tidak mau saling dikalahkan dalam hal amal. Yang ini sholat, yang satu nggak mau kalah. Sholat sunnah maksudnya. Yang ini infak, yang satu juga nggak mau kalah. Wah, terus saling berlomba. Yang ini memberikan bantuan kepada orang lain, yang ini juga melakukan hal yang sama. Suatu ketika 2 orang ini menerima panggilan, para sahabat semuanya ya, menerima panggilan untuk berjihad, berperang. Yang 2 orang ini juga ikut serta. Yang satu Allah takdirkan wafat, mati sebagai seorang syahid. Kan amalannya sama nih, ya, amalannya sama. Yang satu mati syahid, yang satu lagi Allah masih berikan kesempatan hidup sampai akhirnya meninggal setahun kemudian karena sakit. Kira-kira nih Pak, kira-kira lebih bagus yang mana? Yang mati syahid atau yang mati setahun kemudian karena sakit? Yang mana Pak? Yang sakit. Kok yang sakit? Hah? Bukan yang syahid nih. Bukan yang syahid nih. Yang syahid atau yang sakit? Ada yang sakit, ada yang syahid. Yang syahid atau yang sakit? Anggapan para sahabat, yang syahid yang lebih utama. Anggapan para sahabat. Kenapa? Orang mati syahid itu cita-cita tertinggi kan? Kalau kita punya dosa di sebelumnya, dosa-dosa kecil ya, itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa hisab. Udah. Kita punya kesalahan di masa lalu dihapuskan oleh Allah, diputihkan, masuk surga tanpa hisab. Kecuali kalau punya utang ya, kalau punya utang nggak jadi lunas tuh. Makanya kalau mau berangkat berperang, berjihad,
Meskipun kemungkinannya sangat kecil, tapi kan itu bisa saja terjadi gitu. Lunasi dulu Pak kalau punya utang. Lunasi dulu. Biar kalau mati syahid sudah lunas. Karena hutang ya tetap hutang, harus dibayar. Tolha bermimpi tentang dua orang ini, ternyata yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga duluan adalah yang sakit, bukan yang syahid. Dalam hal ini disimpulkan bahwa yang sakit lebih utama daripada yang mati syahid. Si fulan dipanggil, baru kemudian yang kedua dipanggil, yang mati syahid dipanggil. Tolhah nunggu, kok saya nggak dipanggil-panggil. Akhirnya sebuah suara itu menyebutkan, adapun engkau kembalilah, belum waktunya kau masuk ke dalam surga. Bangun kan Tolhah, kaget, yang namanya mimpi. Dia heran, kok bisa yang masuk ke surga duluan, yang lebih utama adalah yang sakit, bukan yang mati syahid. Disampaikan kepada para sahabat bahwa kejadiannya seperti itu. Para sahabat juga heran, kok bisa. Disampaikanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian harus merasa heran? Bukankah orang yang mati belakangan itu dia menambah amalan sholatnya? Benar kata sahabat. Bukankah orang yang mati setahun kemudian itu dia menambah amalan puasanya? Benar kata sahabat. Bukankah orang yang mati kemudian itu dia menambah amalan melalui infak, zakat dan sedekahnya? Benar kata sahabat. Bukankah sahabat yang mati belakangan itu masih bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Itulah keutamaan orang yang mati belakangan itu. Disitulah kemudian kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Pak, pengen panjang umur Pak? Pengen panjang umur? Pengen panjang umur? Mau ngapain emang? Kalau panjang umur mau ngapain? Belum punya mobil, belum punya ini, belum punya itu, cita-cita belum terwujud. Ya nggak salah gitu, nggak salah. Tapi usahakan kita punya harapan agar dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan semata-mata untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat. Untuk menambah amal, untuk mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa sebelumnya dan lain-lain. Karena terbukti amalan-amalan yang kita lakukan, jika kita nih punya orang yang umurnya sama dengan kita persis, umurnya sama persis dengan kita, meskipun kita beda sehari, meskipun kita beda 1 detik misalkan, itu bisa jadi kita lebih baik daripada orang yang mati saat itu, yang mati mendahului kita. Kenapa? Karena setiap detik yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul kita manfaatkan. Kita ini punten, ini contoh permisalan. Ini diantara dua orang ini misalkan sama amalnya, yang satu meninggal sebelum sholat duhur, yang satu meninggalnya setelah sholat duhur. Kan jelas yang meninggal setelah sholat duhur itu punya kelebihan, meskipun hanya 1 sholat, meskipun hanya 1 tarikan nafas. Kenapa? Karena setiap tarikan nafas kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga, kisah ini juga berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Karena dalam hadisnya Nabi menyebutkan, bukankah orang yang mati belakangan itu bertemu dengan Ramadan berikutnya? Jadi banyak sekali keutamaan orang yang tadi, sahabat yang tadi yang mati belakangan, sehingga bisa mengalahkan fadilah keutamaan orang yang mati syahid. Pengen ketemu Ramadan tahun depan Pak?
Pengen, andaikan tidak sampai, ya kita terima, nggak jadi masalah. Kenapa pengen ketemu dengan Ramadan berikutnya? Kenapa Pak? Biasanya banyak nih jawabannya nih. Fadilah yang luar biasa. Bagi yang mendapatkan full keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Yang terlewat mudah-mudahan tahun depan bisa diambil. Yakin gak Pak tahun kemarin dapat Lailatul Qadar? Yakin gak? Yakin gak? Kalau yang tiap malam ibadah minimal tarawih, minimal baca Quran meskipun 1 ayat, pasti akan menjawab yakin, optimis. Tapi kalau ada yang kelewat tarawih sekali saja, nggak baca Quran 1 ayat, nggak baca Quran kelewat 1 malam, jadi ragu, aduh kemarin ada yang kelewat nih tarawih. Jangan-jangan yang kita lewati itu, yang waktu kita terlewat tarawih itu Lailatul Qadar. Makanya Nabi menganjurkan cari di setiap malam. Cari di setiap malam. Allah rahasiakan Lailatul Qadar kapan? Yaitu supaya kita setiap malam mencarinya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, karena fadilah dalam bulan Ramadan salah banyak yang pasti sudah disebutkan ketika kemarin di bulan Ramadan juga pasti sudah disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan diampuni dosa yang sebelumnya. Berikutnya man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Imam Bukhari menyandingkan 2 hadis itu. Siapa yang sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Sebelum bulan Dzulqa'dah ini dulu, saya tanya dulu. Bukan bulan puasa itu diwajibkannya pada bulan Ramadan ya? Tahun keberapa? Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Sebelumnya kewajiban puasanya bagaimana? Yang 3 hari di pertengahan bulan, atau yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Umat yang lain di tanggal 10 bulan Muharram. Nah, diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad SAW itu pada bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa diwajibkannya di bulan Ramadan? Tujuan diperintahkannya puasa dengan tujuan takwa, kenapa di bulan Ramadan? Kenapa bukan di bulan yang lain? Yang ada kaitannya dengan takwa ya, yang ada kaitannya dengan takwa. Kenapa Pak? Kenapa di bulan Ramadan? Istimewa iya, yang erat kaitannya sama takwa Pak. Yang hubungannya sama takwa. Kan bulan Muharram juga istimewa, bulan Rajab juga istimewa. Semua bulan juga sebenarnya sih istimewa. Apa? Oh, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kaitannya sama takwa apa Pak? Wah, mantap. Terima kasih Bapak. Enak nih, kalau begini enak nih, ada diskusi. Baik, hadirin rahimakumullah. Kenapa harus di bulan Ramadan? Betul jawaban-jawaban yang tadi betul. Karena setelah bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan Syawal. Emang ada apa dengan bulan Syawal? Bulan Syawal itu bulan haji. Dan syarat, atau bukan syarat sih, bekal yang paling bagus bagi orang yang mau ibadah haji adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, kata Allah, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bulan Syawal itu sudah masuk ke dalam bulan haji.
Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Itu bulan haji. Yang disebut bulan haji itu dari bulan Syawal. Makanya Allah mendidik kita, terutama bagi orang-orang yang punya niat untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun itu, agar lebih bisa mempersiapkan diri, supaya punya perbekalannya. Kapan mengumpulkan bekalnya? Ketika Ramadan. Ada yang mau berangkat haji tahun ini? Ada di sini? Sudah berangkat semua? Alhamdulillah. Itu terutama bagi orang-orang yang mau berangkat haji. Itu dipertahankan, Pak. Sudah 1 bulan lewat. Kalau dulu kan berangkatnya nggak mendekati. Dulu kan 2 bulan sebelum Dzulhijjah sudah berangkat. Jadi perjalanan hajinya itu 4 bulan. Orang udah pada lupa baru pulang. Karena belum ada pesawat kan. Itu syariatnya. Kenapa di bulan Ramadan? Karena setelah Ramadan adalah Syawal. Yang Syawal itu adalah bulan haji. Kan haji itu sudah lebih dulu syariatnya, dari zaman Nabi Ibrahim bahkan. Nah, hadirin rahimakumullah, di bulan Syawal masuk ke dalam bulan-bulan haji, khusus bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji harus mempertahankan ketakwaan itu. Sekarang bulan Dzulqa'dah, keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan dari semenjak diciptakan langit dan bumi. 12 bulan sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kok ada yang kelewat ya? Enggak. Itu semuanya sudah ada. Semenjak langit dan bumi diciptakan. Sudah ada. Di antara yang 12 bulan ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu? Ada 4 bulan suci. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 berurutan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa disebut bulan suci? Kenapa disebut bulan haram? Kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri sendiri pada bulan itu. Pada 4 bulan itu. Jangan dosa, jangan berbuat maksiat di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa? Nggak boleh juga, Pak. Nggak boleh juga. Kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan menzalimi dirimu sendiri, jangan berbuat dosa. Jadi usahakan, Pak, usahakan. Nih, sekarang sudah bulan Dzulqa'dah nih. Kita puasa dulu, kita libur dulu dosanya. 3 bulan ke depan. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa di 4 bulan haram ini, dosanya dilipat gandakan. Beda dengan bulan yang lain. Meskipun di bulan lain jelas jangan, nggak boleh. Tapi kan kita ini, kecenderungan kita ini kan ada kemungkinan salahnya. Diusahakan. Tapi Allah Maha Adil, ketika kita beramal, berbuat baik di 4 bulan ini juga pahalanya dilipat gandakan. Tapi dalam hal ini kita harus lebih memfokuskan pada menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Sekecil apapun, apalagi yang besar, jangan sampai.
Siap ya? Siap ya Pak ya? Siap ya? Lebih serius gitu, lebih serius dalam menghindari dosa, lebih serius dalam berbuat kebaikan. Tidak hanya bulan Ramadan nih semangat berbuat baiknya, tapi ini bulan haram juga nih harus kita upayakan. Siap ya? Insya Allah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Sama orang yang meninggal belakangan, prinsipnya lebih bagus meninggal belakangan. Prinsipnya mati syahid. Yang lebih bagus mati syahid. Prinsipnya ya, pada prinsipnya. Nah, ya. Iya, tetap mati syahid lebih bagus. Pada prinsipnya jelas mati syahid lebih bagus, Pak. Ya, jelas. Akan tetapi ternyata mati syahid masih bisa dikalahkan loh. Untuk sekelas sahabat ya, untuk sekelas sahabat. Kalau kita, ya saya bukan pesimis, kita bukan pesimis, tapi tetap kesempatan yang Allah berikan kita harus maksimalkan. Bisa jadi mudah-mudahan keutamaan amalan kita bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Tapi sama, bukan yang mati syahid selevel sahabat, bukan. Yang maksudnya sesama kita. Tetap mati syahid itu punya keutamaan yang lebih dari amalan biasa. Karena ini masalahnya sahabat ini kualitasnya sama, Pak. Dua orang sahabat ini kualitasnya sama. Satu mati syahid, satu enggak. Kan dua-duanya juga berjuang gitu. Dua-duanya berjuang di medan perang itu. Yang satu mati syahid, yang satu selamat. Kan tetap ketika kita berperang tujuannya supaya menang dong. Betul enggak? Tujuannya supaya menang. Bukan mati konyol maksudnya, mentang-mentang mati dalam peperangan yang dicari kematian tanpa ada berjuang gitu, enggak begitu juga. Enggak begitu, tetap kita memperjuangkan kehidupan. Andai kalaupun kita harus mati, ya kita akan matinya sebagai seorang yang syahid, dan itu keutamaannya luar biasa gitu. Maksudnya gitu, Pak. Jelas ya? Mungkin tadi saya salah redaksi. Jadi seolah-olah pemahamannya tidak seperti itu. Dari sebelah sini ada yang angkat tangan? Enggak? Silakan, Pak. Tadi disampaikan bahwa apabila orang yang puasa adalah dosa tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah termasuk orang yang melakukan dosa besar? Karena saya pernah membaca di firman Al-Quran itu kecualian. Dosa dihapuskan kecuali dosa besar. Baik. Kecuali dosa-dosa besar, iya. Yang dihapuskan adalah dosa-dosa yang kecil yang dalam hal ini tidak disertai dengan kesadaran, kesengajaan. Jadi dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Misalkan dosa apa nih yang masuk dalam kategori besar, sebutkan, Pak. Mencuri, korupsi, nggak diampunkan. Itu beda lagi kasusnya. Yang dihapuskan adalah kelalaian kita, Allah ampunkan. Dalam perspektif orang soleh, nih tambahan, dalam perspektif orang soleh, ketinggalan sholat sunnah itu sebuah kesalahan. Sepakat gak? Sepakat? Dalam perspektif orang soleh, ketinggalan sholat sunnah itu sebuah kesalahan. Dalam perspektif orang yang ingin menemani Nabi SAW di surga, ketinggalan sholat sunnah itu sebuah kesalahan.
Nggak salah, sholat sunnah nggak salah dalam pandangan umum. Tapi bagi orang yang punya cita-cita ingin menyertai Nabi, apakah masih layak kita menemani Nabi di surga kalau kita ketinggalan sholat sunnah? Sementara ada peluangnya, ada kesempatannya gitu ya. Kalau tidak ada kesempatan, insya Allah Allah maklumi. Keinginan berbuat dosa meskipun tidak jadi, tapi kan itu juga sebuah kesalahan. Meskipun tidak dicatat, tapi kita sudah punya niat nih. Ada yang buruk dalam diri kita. Kenapa? Pernah punya niat buruk gitu. Pernah punya niat tidak baik. Kan itu juga sebuah kesalahan meskipun pada akhirnya tidak jadi kita lakukan. Tapi sekali lagi dalam perspektif tertentu bisa jadi itu adalah sebuah kesalahan. Baik, memang tidak ada disebutkan seperti itu. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosanya bukan setahun, pokoknya ma taqaddama min dzanbi, dosanya yang telah lalu. Tidak disebutkan setahun ya Pak, bahkan tidak disebutkan setahun. Pokoknya dosa yang sebelumnya dihapuskan, diampuni, ya, diampuni. Ada penjelasan di syarahnya ada. Hadisnya memang segitu, tapi di penjelasannya ada. Tidak termasuk dosa-dosa besar, dosa membunuh, dosa berzina, dosa syirik apalagi, gitu. Tidak diampuni. Hanya dosa-dosa yang masuk dalam kategori dosa-dosa kecil. Ini kalau dibahas dosa besar apa saja ya? Ada kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Setidaknya ada 60 setidaknya. Nah di luar itulah mungkin Pak. Loh bahkan 300, saya menyebutkannya yang minimal 60, ini ada 300 lagi. Nah di luar itu berarti diampuni. Kan di sini semuanya mengakui punya dosa enggak? Dosa besar atau dosa kecil? Mungkin itu juga masih mungkin ya. Insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gibah dosa kecil. Oh. Baik, mau dikategorikan dosa besar ya monggo. Pak, gibah itu kan seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Masuk dalam kategori dosa besar bisa, masuk dalam kategori dosa kecil juga bisa. Membicarakan orang lain, membicarakan keburukan ya, membicarakan keburukan orang lain. Baik, ini sudah? Hah? Udah ya? Cukup ya? Insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah masuk di pembahasan Nabi Musa insya Allah. Kemarin kan sudah sampai di pembahasan Nabi Yusuf ya, di pertemuan terakhir sudah sampai di pembahasan Nabi Yusuf. Pertemuan depan insya Allah kita akan membahas perjalanan Nabi Musa. Banyak pelajaran-pelajaran, kasus-kasus yang terjadi dialami oleh Bani Israel yang tidak harus ditiru oleh kita. Kita jadikan sebagai sebuah pelajaran saja. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan, mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa sebelumnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur macam dulu.